Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan gue mau ngasih tahu aja nih dua hal buat kalian. Yaitu yang pertama, kalau review yang gue sampaikan bakalan mengandung spoiler ya guys. Dan kemudian hal yang kedua adalah apa yang gue sampaikan dalam review film biasanya mengandung dua sisi, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, pastikan kalian menonton penjelasan gue sampai tuntas ya guys. Oke, kita mulai dulu aja dari hal-hal yang gue suka. Nomor 1, opening yang seru dan gak bertele-tele. Well, seperti halnya bisa ditebak pada trailer film Mortal Kombat. Nah, kali ini pun Mortal Kombat digambarkan mengangkat fokus cerita kedua karakter yang paling ikonik, yaitu tentang rivalitas antara Sub-Zero dan juga Scorpion. Well, selain itu ada juga dua hal menarik yang gue suka sebenarnya dari opening kali ini, yaitu hal yang pertama, penonton disuguhkan dengan pendekatan budaya tradisional Jepang yang diwakilkan dalam karakter Hanzo Hasashi. Dan selain itu ada juga budaya China yang diwakilkan oleh karakter Bi-Han. Nah, meskipun mungkin hal ini kelihatannya sepele, tapi gue apresiasi baik sutradara maupun penulis skenarionya yang menurut gue sudah melakukan riset mendalam, terutama soal asal-usul kedua karakter tersebut yang mendekati cerita asli dalam versi video gamenya. Nah, untuk hal yang kedua ini, gue ingin sedikit berbagi cerita nih buat kalian. Yaitu gue adalah tipe penonton film yang suka dengan gambaran motivasi dari sebuah karakter untuk melakukan plot penting dalam sebuah alur cerita. Nah, di dalam film ini menurut gue hal itu setidaknya sudah cukup terpenuhi guys, terutama ketika momen dramatis saat Hanzo Hasashi digambarkan gagal untuk melindungi istri dan juga anaknya. Dan bisa dibilang sejak momen dramatis inilah akhirnya menjadi motivasi atau alasan yang kuat mengapa karakter Hanzo Hasashi ini sangat benci terhadap Bi-Han. Nomor 2, tampilan yang fresh dan juga benturan sejumlah karakter. Ya, misalnya aja kalian bisa melihat kostum Scorpion yang tampil dengan gagah, terutama seperti ciri khas samurai pada umumnya. Dan selain itu, Scorpion dalam versi Mortal Kombat kali ini cukup berbeda dengan versi game maupun film-film sebelumnya ya guys. Yang kalau kalian pernah nonton, Scorpion di film-film lainnya digambarkan memiliki senjata kunai yang terbuat dari rantai dengan ujung kepala tombak yang seperti ular. Nah, kalau di dalam film ini sendiri, Scorpion ditampilkan lebih realistis. Dan selain dia digambarkan ahli menggunakan senjata kunai yang dikombinasikan dengan rantai besi, Scorpion juga ditampilkan sangat ahli dalam memainkan pedang guys. Selain Scorpion, menurut gue Sub-Zero sendiri juga nggak kalah keren kok guys. Ya, kalian bisa melihat kok Joe Taslim yang tampil dengan jubah ninjanya, serta sejumlah detail seperti mata yang berwarna biru untuk menunjukkan betapa dinginnya dari karakter Sub-Zero. Nah, berikutnya yang nggak kalah mengalami perubahan adalah karakter dari Raiden. Ya, kalau kalian pernah nonton film Mortal Kombat tahun 90-an, tentunya udah nggak asing dengan sosok Raiden yang digambarkan berambut gondrong. Nah, kali ini Raiden justru ditampilkan botak seperti biksu yang berpenampilan bijaksana tapi tetap tegas. Well, kalau tadi gue udah membahas soal tampilan karakter yang fresh, nah sekarang yang nggak kalah menarik juga adalah dengan munculnya sejumlah benturan karakter dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ya, misalnya aja para antagonis dari Outworld yang digambarkan karakter yang sudah terlatih dengan kekuatan supernya harus berhadapan dengan tim Earthrealm yang minim pengalaman sekaligus belum menemukan kekuatan supernya. Nah, benturan dari sejumlah karakter yang berbeda latar belakang ini menurut gue justru menyuguhkan sejumlah konflik yang menarik. Nomor 3, simplifikasi cerita yang gak ribet. Well, film Mortal Kombat bisa dibilang penuh dengan sejumlah istilah dan juga mungkin selama ini hanya diketahui oleh penggemar video game dan juga penonton filmnya di zaman dulu. Nah, uniknya nih guys, dalam film kali ini sejumlah istilah seperti misalnya apa itu Mortal Kombat, lalu kenapa ada simbol Mortal Kombat, kemudian apa sih Outworld dan juga Earthrealm. Nah, dalam film kali ini menurut gue bisa disampaikan dalam storytelling yang mudah dipahami oleh orang awam. Nomor 4, Joe Taslim
no debat. Berbeda dengan film-film Jota lainnya yang mungkin cenderung ditampilkan menggunakan pertarungan tangan kosong, nah di film kali ini kemampuannya memainkan senjata tajam yang terbuat dari es pun ternyata juga nggak kalah keren kok guys. Nomor 5, icebreaker yang lumayan. Well, mungkin nggak sedikit ya orang yang melihat trailer film ini akan berpikir bahwa Mortal Kombat adalah film yang kaku dan isinya cuma pertarungan doang. Well, ternyata nggak gitu juga kok guys. Ya misalnya aja kalian bisa menjumpai sejumlah humor yang diselipkan dalam film kali ini. Meskipun mungkin ya jokes yang ditampilkan ada beberapa hal yang lebih relate ke penonton di era 90-an. Nah itu tadi beberapa hal yang gue suka dari film Mortal Kombat. Dan berikut adalah sejumlah catatannya guys. Nomor 1, sensor yang mengganggu. Well, harus gue akui, film yang diadaptasi dari game ini mengandung sejumlah adegan kekerasan. Dan itu hal yang cukup wajar kok guys, terutama kalau kita mengingat dalam sejarah game Mortal Kombat pun misalnya, juga dikenal kerap menampilkan adegan-adegan yang brutal. Nah, masalahnya ciri khas utama dari Mortal Kombat ini harus terganggu dengan sejumlah sensor yang menurut gue nggak asik banget guys. Ya, gue tau lah kalau film layar lebar itu ada sensornya. Tapi kalau sampai merusak kenikmatan penonton yang bisa dibilang gak asik, menurut gue sih sebaiknya menunggu film ini tampil di Netflix atau HBO Go aja ya guys. Yang menurut gue seharusnya bisa tampil tanpa adegan sensor. Nomor 2, cerita sejumlah karakter yang kurang dalam. Well, gue setuju kalau ada penonton yang bilang bahwa film Mortal Kombat adalah film action dan bukan film drama bang. Dan gue juga setuju banget kalau ada yang bilang bahwa film Mortal Kombat kali ini memang fokusnya lebih ke awal mula konflik Scorpion dan juga Sub-Zero bang. Nah tapi mungkin ada juga ya guys, tipe penonton yang butuh tahu background story sejumlah karakter secara mendalam. Ya misalnya aja gambaran kehebatan klan dari Kung Lao itu seperti apa, kemudian Liu Kang kan sebenarnya dia itu biksu, tapi kok nggak botak. Nah itu semua ada ceritanya guys. Dan sebagai informasi aja nih buat kalian, kalau Liu Kang sendiri punya masa lalu kelam dan memiliki keterkaitan antara rambut yang tumbuh di kepalanya serta kekuatan yang dimilikinya guys. Well, menurut gue ini adalah salah satu risiko film yang langsung menampilkan banyak karakter sekaligus ya guys. Dan hasilnya dalam film Mortal Kombat ini pun wajar aja kalau sejumlah karakter pun nggak dibahas secara detail. Ya karena mau nggak mau penulis skenario pun harus memilih untuk fokus menceritakan karakter Scorpion dan juga Sub-Zero. Well, gue banyak berharap nih guys kalau film Mortal Kombat kali ini nggak berhenti sampai di sini aja, melainkan banyak film spin-off yang bakal dilahirkan untuk menjelaskan karakter-karakter unik tersebut. Nomor 3, sedikit ketimpangan cerita. Well, seperti yang tadi udah gue jelaskan di hal yang gue suka, sejak awal film ini kelihatan jelas memposisikan Scorpion sebagai antihero dan juga Sub-Zero sebagai tokoh antagonis. Nah, tapi buat kalian yang pernah ngikutin cerita Mortal Kombat pun pasti tahu kalau karakter Scorpion itu sebenarnya nggak sebaik dan sekasihan itu guys. Karakter Scorpion misalnya pernah dikisahkan menjadi tokoh antagonis yang menjadi budak dari Shang Tsung. Dan sebaliknya nih guys, karakter Sub-Zero justru pernah diceritakan menjadi protagonis yang membantu Raiden untuk menyelamatkan Earthrealm. Well, kita tunggu aja ya guys, mungkin suatu saat nanti bakal ada spin-off yang menceritakan soal Sub-Zero dari sisi protagonis dan juga masa lalunya kenapa dia tiba-tiba membenci Hanzo Hasashi. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys, yaitu di antara karakter dalam game Mortal Kombat, maka siapa ya selanjutnya yang kisahnya kira-kira menarik untuk diadaptasi ke layar lebar? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Tetap semangat buat kalian. Sampai jumpa di konten menarik lainnya. Dan peace out.